Anda kembali dalam ruang kita. Dua anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat terluka akibat terkena tembakan saat melakukan penggerbekan pelaku pengedar narkotika. Baku tembak terjadi sekitar pukul 1 dini hari di kediaman pelaku yang berinisial F di Jalan Bugis, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendatangi rumah tempat terjadinya baku tembak antara anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dengan seorang bandar sabu di Jalan Bugis nomor 58 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Kedatangan petugas untuk mencari sepucuk senjata api milik bandar narkoba yang digunakan saat baku tembak terjadi. Pistol tersebut diketahui dibuang tersangka seusai menyerahkan diri. Sisa-sisa baku tembak antara bandar sabu yang berinisial FR dengan petugas masih membekas di lokasi kejadian. Selain di tembok pagar, bekas-bekas tembakan juga membekas di dinding rumah bercat putih ini. Dari lokasi, petugas mengamankan sedikitnya 7 proyektil peluru. Baku tembak ini mengakibatkan seorang perwira pertama, Ibtu Supriyatin dan Bribka Aris Dinanta mengalami luka tembak. Insiden ini bermula ketika sejumlah petugas Sat Narkoba Jakarta Barat yang dipimpin Kasubnit Ibtu Supriyatin bermaksud menggerebek rumah FR di Jalan Bugis. Namun kedatangan petugas disambut tersangka dengan tembakan. Akibatnya, Ibtu Supriyatin mengalami luka tembak di lengan kanan, sementara Bribka Aris Dinanta mengalami luka tembak di bagian dada. Kedua polisi ini kemudian dievakuasi ke rumah sakit, sementara tersangka menyerahkan diri. Ada polisi yang tertembak juga? Iya, katanya ada polisi yang tertembak 1. Sekelintas pas dibopong temennya masuk ke mobil, tapi itu udah pas baru mau ke mobil, udah jalan ke mobil. Ada berapa tembakan Pak yang Mbak dengar? Lebih dari 3 kali ya. Pak, itu pas malam itu polisi mau gerebek apa sih yang Mbak tahu? Katanya bandar sabu-sabu, narkoba. Nah, yang digerebek itu siapa? Faisal, dia menyerah. Udah ngomong menyerah, saya menyerah, seperti itu. Oleh petugas, tersangka kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Kasus penyerangan polisi yang kembali dilakukan oleh bandar narkoba kini ditangani pihak Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Bribka Taufik hingga saat ini belum ditemukan setelah kejadian pengeroyokan terhadap anggota kepolisian di Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur kemarin sore. Pengeroyokan terhadap 4 anggota kepolisian bermula saat tim Satuan Narkoba dari Polsek Senen menggerebek salah satu rumah yang sedang mengadakan pesta narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, tim Satuan Narkoba Polsek Senen yang dipimpin oleh Ibtu Prabowo dikeroyok oleh sejumlah oknum. Akibatnya, Ibtu Prabowo mengalami luka yang cukup parah di bagian punggung dan mata sebelah kiri. Nasib naas pun menimpa Bribka Taufik yang sempat disekap dan diduga dilempar ataupun diceburkan ke Kali Ciliwung. Hingga Selasa siang ini pemirsa, tim polisian masih terus mencari keberadaan Bribka Taufik dengan menerjunkan 2 perahu karet. Titik pencarian dimulai dari Jalan Slamet Riyadi hingga ke wilayah Pejompongan, Jakarta Barat. Tentunya kita semua ingin mengetahui bagaimana informasi terkini. Kita langsung saja terhubung dengan reporter TV One. Ada Kristi Dewi yang akan mengabarkan informasi terakhir. Kristi, bagaimanakah perkembangan terakhir dengan kasus penggerebekan narkoba ini? Ya, Dita, pihak kepolisian hingga saat ini masih terus menindaklanjuti terkait dengan serangan yang terjadi kepada anggota kepolisian Polsek Senen untuk pada saat penggerebekan di Jalan Kesatrian 5 RW 03 Matraman ini. Dan tepat saat ini, Dita, jika saya dapat mengabarkan kepada Anda, saat ini saya sedang berada di tempat kejadian begitu di Jalan Kesatrian ini, tempatnya terjadinya penggerebekan pada kemarin, di mana pemirsa dapat Anda saksikan bahwa memang pada saat penggerebekan itu hanya ada 1 rumah yang kemudian digerebek oleh pihak kepolisian. Namun pada saat ini kami melihat ada sekitar 6 rumah di bagian Jalan Kesatrian ini yang kemudian dipasangkan garis polisi. Dari pihak kepolisian menyatakan bahwa memang ada pemasangan garis polisi ini karena ada dugaan-dugaan
rumah yang ada di sekitar jalan bersampingan ini, di Jalan Kesatrian ini juga melakukan hal yang sama. Tadi juga kami sempat menanyakan kepada warga terkait dengan informasi apakah mereka sudah mengetahui terkait dengan aktivitas narkoba yang biasa dilakukan oleh warga yang ada di tempat ini, namun mereka enggan untuk memberitahukan kepada awak media terkait dengan kejadian ini. Namun sebenarnya dari para warga ini sudah mengetahui aktivitas yang dilakukan, tapi kami tidak mengetahui alasan mereka untuk tidak memberitahukan hal tersebut baik kepada aparat maupun kepada awak media. Dan untuk saat ini situasi di tempat TKP saat ini sudah mulai sepi, namun masih ada lakukan penjagaan oleh pihak Polsek Matraman, di mana mereka terus melakukan penjagaan di sekitaran tempat ini. Dan juga kami dapat mengabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini dari Polri saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap dua orang yang masih belum ditemukan ketika dilakukan penggebrakan ini, yaitu salah satunya merupakan Bribka Taufik. Dapat oleh Polda Metro Jaya seluruhnya masih harus dicocokkan kembali dengan kesaksian dari para saksi yang diundang hari ini oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, serta juga dari hasil olah TKP atau rekonstruksi nantinya akan untuk melihat seperti apa kopi yang didiamkan selama 51 menit yang nantinya akan dilihat dan disamakan dengan sampel kopi yang diminum oleh Mirna pada 6 Januari lalu. Begitu, Dita. Lantas pukul berapa Jessica dan juga orang tua Mirna akan tiba di Polda Metro Jaya untuk berikan keterangan? Irda? Ya, Abraham, kami masih menunggu kedatangan dari Jessica dan juga kedua orang tua Mirna. Karena memang tadi Krisnamurti mengatakan bahwa mereka diundang sejak pukul 10 pagi. Namun hingga saat ini belum tampak adanya Jessica dan juga kedua orang tua Mirna tiba di Polda Metro Jaya. Kami masih menunggu kedatangan para saksi untuk di Polda Metro Jaya untuk kembali dipintai keterangannya. Begitu. Baik. Terima kasih Marlina Irda. Laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Jadi kita masih menantikan seperti apa proses mengumpulkan keterangan saksi ya. Proses penyidikan sekarang sudah ditingkatkan dari penyelidikan. Tapi kita belum mengetahui, belum dirilis juga siapa Tapi nama. sedikit lagi saya pikir ya untuk menentukan tersangka ya. Siapa, apalagi nanti akan ada rekonstruksi ya untuk mengetahui bagaimana campuran yang ketika 51 menit kemudian dicampur, diseduh kemudian dengan yang didiamkan saja. Baik, menarik untuk nanti seperti apa proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 6 jenis barang bukti membuat tim forensik Mabes Polri memastikan bahwa Wayan Mirna Salihin meninggal dunia akibat racun sianida di dalam gelas kopinya. Polisi terus mendalami kasus ini untuk menemukan siapakah tersangka pembunuh Mirna sebenarnya. Penyebab kematian Wayan Mirna Salihin akhirnya terungkap. Usai pemeriksaan pada 6 jenis barang bukti termasuk gelas serta kopi yang diminum Mirna, membuat tim forensik memastikan bahwa meninggalnya Mirna akibat terpapar racun sianida. Tim forensik menemukan bukti bahwa racun sianida terdapat pada 3 organ tubuh Mirna, yakni lambung, hati, serta empedu. Yang didapat dari pemeriksaan barang-barang bukti tersebut, ternyata untuk barang bukti yang pertama berupa kopi yang ada di dalam gelas, kemudian cairan kopi yang dipisahkan ke botol, kemudian lambung korban, lambungnya Wayan Mirna Salihin setelah dilakukan otopsi, positif mengandung sianida jenis natrium sianida atau NaCN dan kafein. Pemeriksaan masih berlanjut untuk mengetahui kadar yang ada di barang bukti tersebut, berapa kadar sianidanya, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa kami sampaikan lagi kepada penyidik. Selain temuan tersebut, polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi serta melakukan prarekonstruksi yang melibatkan 2 rekan Mirna yang ikut minum kopi bersama di kafe. Satu persatu rekan Mirna nantinya terus menjalani proses pemeriksaan hingga polisi berhasil menemukan dalang pembunuhan keji tersebut. Dari Jakarta, Indra Tresna Ahmad Budiman, TV One mengabarkan.
Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, 5 orang tewas dalam kebakaran di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat yang juga menghanguskan lebih dari 10 rumah warga. Jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kebakaran di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat mengakibatkan 4 orang dalam satu keluarga tewas. Para korban yakni Ricky, istrinya Amo yang tengah mengandung 9 bulan, anak 3 tahun bernama Sensen, serta mertua bernama Popo. Satu korban lagi yang ditemukan pagi ini merupakan Ardi, 20 tahun, karyawan korban, sehingga total korban tewas menjadi 5 orang. Jenazah para korban langsung dibawa ke RSCM Salemba, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Para korban terjebak saat api menghanguskan rumah mereka dan 10 rumah warga. Aparat Reskrim Polres Jakarta Barat yang datang ke RSCM mengatakan masih akan menyelidiki penyebab kebakaran dan melakukan olah TKP bersama Puslap 4. Kita sedang melakukan olah TKP bersama dengan Lapor untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tentunya nanti langkah-langkah penyidikan akan kita lakukan untuk kita mengetahui penyebab kebakaran, apakah ada yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan ini. Kebakaran 10 rumah di Tambora diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 2 dini hari tadi dengan mengerahkan 26 mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi-informasi menarik dan juga penting lainnya terkait dengan komunitas kuburan Cina ya. Iya. Di mana di antara tingginya gedung-gedung pencakar langit ternyata ada sebuah komunitas yang ternyata ada di ibu kota. Sesaat lagi hanya di Ruang Kita.